itu sangat disayangkan ya, jadi tidak tepat guna. Itu kan sebenarnya kan uang tersebut harusnya dipergunakan untuk pengobatan mata. Tentu itu kan lebih penting ya, urgensi, karena itu kan matanya. Saya nggak paham deh kalau secara medis apakah harus ditindaklanjuti secara cepat, jangan sampai terlambat atau gimana, saya nggak paham gitu. Ternyata malah uangnya dipakai bukan untuk keperluan pengobatan mata gitu. Ini kan faktanya kan jadi orang yang ditolong melaporkan orang yang menolong, padahal uangnya masih dalam keadaan utuh. Ya itu sangat menyayangkan lah. Jangan dilupakan bahwa uang tersebut tidak mungkin dapat terkumpul kalau tidak ada ikut andil daripada Tenovi gitu. Sekarang orang yang udah nolong malah dilaporkan ke pihak kepolisian gitu. Rasanya tidak pantas gitu. Terhadap seluruh laporan yang dilaporkan oleh Agus, tidak akan ada satupun yang naik ke tahap penyidikan selama uang tersebut masih dalam keadaan utuh atau tidak dipergunakan selain daripada keperluan pengobatan mata. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang. Juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Saya juga ada pembuktiannya gitu melalui tes urin. Terus dia kan bilang suruh tes urin, makanya saya tes urin. Terus nanti dia bilang apa lagi? Nanti insya Allah saya ikuti semua. Saya percaya Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui semuanya. Jadi ya sudah, ikhlas aja, introspeksi diri aja. Saya lagi berusaha terus untuk kemanusiaan. Ya wajar kadang kalau misalnya mental agak down, tapi bukan berarti saya putuskan untuk kegiatan sosial. Karena saya janji saya akan mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk Teh Novi ya, mantan leci nggak usah diladenin teh, bener. So kepinteran lagi, maksud gue kalau misalnya bidangnya udah dileci, udah leci aja. Mbak Leci ada baiknya nggak usah utak-atik urusan si Agus deh, beneran ya. Fokus aja sama Blue Angels Jayapura, fokus aja sama eksekutif Bali, plosan kan. Buat Teh Novi, semangat. Saya tahu perjuangan Teh Novi untuk si Agus ini bagaimana ya dari awal. Dan saya ini salah satu orang yang posting untuk menggalang dana open donasinya si Agus ini. Dan saya tahu seorang Pratiwi Novianti kalau udah ngebantu orang tuh kayak gimana. Kalau kalian bilang, alah ngebantuin orang harus dikontenin. Semua yang muncul di YouTube-nya Teh Novi, semua yang tayang, itu berdasarkan persetujuan dengan orang yang ada di konten. Kalau misalnya kalian bilang, alah makan duit dari konten, lah namanya YouTuber. Tapi yang jelas saya bisa pastikan Teh Novi tidak makan uang donasi. Dia mungkin bisa dapat banyak dari konten-konten YouTube, tapi tidak sepeser pun dia ambil uang dari donasi untuk kepentingan pribadinya. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan Vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Hah? Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah, ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana.
tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Dan kemudian bagaimana hubungan ini terjadi saling nyerang. Kenapa harus ke sana? Dan saya juga melihat langsung di media bahwa ada salah satu lawyer memang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara ini tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan mundur menjadi lawyer, tidak jadi lawyer lagi. Ada 2 poin saya lihat di situ. Apakah memang pengacara ini bisa memenjarakan Novi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Novi tidak bisa dipenjarakan, tidak terbukti, apakah benar pengacara ini akan memegang teguh ucapan yang disampaikan lalu kemudian dibuktikan? Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berizin pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Adelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ada tawaran dari John LBF, dijawab dengan tegas, bahkan dia menantang 5 miliar. Ya. Kita terima ya tantangannya. Terima. Statement yang disampaikan oleh salah satu lawyer yang menyatakan bahwa Novi melakukan kejahatan-kejahatan yang sebelum ini, katakanlah ada narkoba lah ataupun ada yang lain, saya pikir ini sudah melebar kemana-mana, tidak masuk ke substansi perkara ini. Kan masalah ini adalah masalah penyalahgunaan donasi. Dan kemudian bagaimana hubungan ini terjadi saling nyerang. Kenapa harus ke sana? Dan saya juga melihat langsung di media bahwa ada salah satu lawyer memang menyatakan dengan tegas dan keras bahwa jika pengacara ini tidak bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan mundur menjadi lawyer, tidak jadi lawyer lagi. Ada 2 poin saya lihat di situ. Apakah memang pengacara ini bisa memenjarakan Novi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Novi tidak bisa dipenjarakan, tidak terbukti, apakah benar pengacara ini akan memegang teguh ucapan yang disampaikan lalu kemudian dibuktikan? Hukum di negara kita ada asas praduga tak bersalah. Jadi nggak sembarang untuk bicara. Ini masukan saja buat rekanku ini lawyer ini. Hati-hati bicara. Karena ini kita bicara di media sosial. Kita sebagai lawyer harus bicara sesuai substansi, dan ingat kita ada kode etik advokat. Karena sebenarnya banyak celah hukum ya yang dilakukan oleh pihak Agus ini sebenarnya banyak. Cuman kita pertimbangkan